Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih membahas tafsir singkat dari juz amma, di mana kita masuk pada ayat terakhir dari surah Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Al-Qur'an apabila menyebut tentang penduduk neraka, maka biasanya diiringi juga dengan menyebut penduduk surga. Begitulah Al-Quran selalu mengulang-ulang kalimat itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus atau ghairu mamnun. Ada dua penafsiran para ulama kalimat ghairu mamnun ini. Pertama, artinya ghairu maqtu', dan ini perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Makna ghairu maqtu' artinya kenikmatan yang tidak akan terputus. Berarti disyaratkan kemana? Ke surga. Di dunia ini senikmat apapun manusia pasti terputus. Orang yang kaya raya, sering saya katakan, boleh jadi kekayaan yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kekayaannya. Seorang pejabat juga sama. Boleh jadi jabatan yang meninggalkan dia karena pensiun, atau karena habis masa jabatannya, atau dia meninggalkan jabatan dengan kematiannya. Jadi kenikmatan di dunia ini tidak ada yang kekal. Semua yang kita kumpulkan dari kekayaan, harta benda, rumah, kendaraan, tanah dan yang semacamnya, satu hari nanti kita akan meninggalkan semuanya. Berbeda dengan sorga. Sorga itu kenikmatan yang ghairu mamnun, tidak terputus. Makanya Nabi SAW mengatakan, apabila penduduk sorga masuk ke dalam sorga, kemudian penduduk neraka juga masuk ke dalam neraka, ji'a bil maut, maka kematian itu akan didatangkan di antara sorga dan neraka. Ala surati kabsin, dibentuk seperti kambing gibas. Kemudian disembelihlah kambing yang merupakan simbol kematian itu di antara sorga dan neraka. Maknanya ketika kematian sudah disembelih, berarti tidak ada kematian lagi. Maka datanglah menyeru kepada penduduk sorga dan mengatakan, ya ahlal jannah la mautalakum, wahai penduduk sorga, tidak ada lagi kematian bagi kalian. Wa ya ahlan nar la mautalakum, begitu juga kalian penduduk neraka, tidak ada kematian bagi kalian. Maknanya
penduduk sorga akan kekal dengan sorganya dan penduduk neraka akan kekal dengan nerakanya. Itulah makna dari ghairu mamnun yang pertama, artinya ghairu maktum, bahwa pahala yang akan diterima orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu tanpa batas. Kapan? Di sorga. Ini satu makna. Kila ada yang mengatakan bahwa ghairu mamnun di sini artinya annallaha yujazihi duna minnatin, ai ghairu mahdud. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu, maka balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tidak terkira. Makanya kenapa orang masuk surga itu bukan karena amalan. Termasuk juga Rasul. Tapi kita masuk surga itu karena rahmat. Sebab kalau seandainya antum beramal saleh mulai dari brojol bayi sampai tua kemudian meninggal tidak maksiat, artinya kan pahalanya banyak. Untuk membeli surga itu tidak akan kebeli. Karena tidak imbang. Kita ini beribadah kepada Allah Azza wa Jal, seberapalah waktu kita beribadah itu? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, anggaplah 100 tahun. Kemudian kita dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Itu kan tidak imbang tuh. Makanya kalau seandainya surga kita beli dengan amal itu tidak akan kebeli. Karena semua orang yang masuk surga itu karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya ceritakan kepada antum tentang kisah seorang Bani Israel yang tidak pernah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sama sekali tidak maksiat. Selama 70 tahun lamanya. Kemudian dia diberdirikan di pintu surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada anak muda ini, "Udkhul al-jannah bi rahmati." Udkhulil jannata bi rahmati. Masuklah kau ke dalam surga dengan rahmatku. Tiba-tiba anak muda ini mengatakan, "Oh, tidak bisa. Masukkan aku ya Rabb ke dalam surga dengan amalanku." Karena dia pikir bahwa orang yang masuk surga karena rahmat itu bagi orang-orang yang bermaksiat kemudian tobat. Kemudian dimasukkan ke dalam surga karena kasih sayang. Aku kan tak maksiat katanya. Aku beribadah terus. Maka masukkan aku ke dalam surga dengan amalanku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik kalau begitu hitung semua amalan. Dihitunglah semua amalan dia. Sejak dia beramal saleh sampai dia wafat. Rupanya amal saleh dia tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia berupa al-basar, penglihatan. Jadi seluruh amal saleh dia tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia berupa penglihatan. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Rabb, kalau begitu masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu." Dari sini kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membalas akan keimanan dan amal saleh kita itu, maka balasan Allah itu tidak terkira. Jadi balasan Allah itu tidak kita bisa bayangkan. Walillahi matsalul a'la. Terkadang ada di antara manusia juga demikian kan. Ada orang yang bekerja kepada kita karena kita kasihan dengan dia, terkadang kita lebihkan tuh upahnya. Padahal kerjanya tidak seberapa. Karena kasihan saja kan, sayangnya kita dengan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih dibandingkan makhluknya. Kalau dalam makhluk aja ada yang seperti itu, maka walillahil matsalul a'la. Maka permisalan Allah tentu lebih tinggi lagi. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan bahas lafaz per lafaz. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalimat iman, kita tahu bahwa sering kita mendengar kalimat iman. Saya seorang muslim dan seorang mukmin. Apa arti iman itu? Para ulama mengatakan bahwa kalau iman secara bahasa tentu artinya at-tasdiq wal iqrar, artinya membenarkan
dan juga mengakui. Itu secara bahasa ya, yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Tetapi makna secara istilah itu terbagi menjadi 3 hakikat. Jadi iman itu secara istilah terbagi menjadi 3 hakikat. Pertama, hakikatu al-lisan atau hakikatul lafzi. Yang kedua, hakikatul qalbi. Dan yang ketiga, hakikatul amali alal jawari. Pertama, hakikat lafaz, hakikat lisan. Artinya seseorang dengan lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang yang beriman harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak, dia belum beriman. Makanya kalau kita lihat ilmu fikih, baik bicara tentang salat, baik bicara tentang puasa, baik bicara tentang haji, kalau kita membaca tentang syurut, syarat-syaratnya, syarat diterimanya salat, syarat diterima puasa, syarat diterima haji, apa yang pertama? Islam. Islam dulu kan. Dan Islam itu adalah harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan itulah hakikat keimanan. Sebab kalau orang itu beramal soleh sehebat apapun, kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, percuma. Solatnya ditolak, puasanya ditolak, hajinya ditolak, dan begitu seterusnya ditolak amal-amal dia, kalau dia tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Karena itu hakikatul iman, harus diucap ya. Kemudian yang kedua, hakikatul qalbi, hakikat hati, di mana hati ini harus selaras dengan lisan. Sebab kalau hati tidak sama dengan lisan, tidak jadi seorang mukmin, tapi lawan daripada mukmin apa? Munafik. Orang munafik itu ngomong tapi menyelisih hatinya. Lisannya seolah-olah dia seorang mukmin, tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Makanya nifak itu, munafik itu diambil dari kata-kata nifak, itu diambil dari nafak. Nafak itu kan semacam gorong-gorong bahasa kitanya. Ada lubang, masuk dari sini keluar dari sana. Itu namanya nafak. Jadi kalau ada kereta masuk ke terowongan, terowongan itu disebut nafak namanya, karena masuk dari sini keluar dari sana. Lah nafak ini itulah munafik. Munafik itu masuk dari sana keluar dari sini. Maksudnya masuk Islam dari lisan, tapi keluar dari Islam dari hatinya. Karena orang munafik itu hanya menampakkan zahirnya tapi menyembunyikan kekufurannya. Maka hakikat iman itu harus selaras pembenaran hati dengan ucapan lisan. Baru yang terakhir disebut hakikatul amal, hakikat amal. Amal dengan badan maksudnya. Makanya kata para ulama, iman itu artinya at-tasdiqu bil qalbi, an-nutqu bil lisani, wat-tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarihi. Iman itu artinya mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mewujudkan dengan perbuatan. Nah, itu disebut iman. Lah iman sendiri, kata para ulama, yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang, dan itu bisa kita rasakan. Antum ketika semangat iman itu hadir jauh-jauh ke majelis taklim pun semangat-semangat saja. Tapi kalau turun iman malas. Mau diiming-imingi apapun tidak akan datang ke majelis ilmu. Karena iman itu bisa bertambah dan berkurang. Apa penyebabnya? Kata para ulama, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, tapi juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Sampai para ulama mencontohkan iman itu bagaikan pohon. Iman itu bagaikan pohon. Pohon ini kalau antum sirami, antum rawat, antum sirami, maka pohon ini lama-lama akan berbuah. Tapi kalau antum biarkan pohon itu yang antum tanam, antum tidak pernah merawatnya, maka jangan lagi berbuah, bisa saja pohon itu mati. Lah iman itu seperti itu.
Iman itu kalau antum pupuk dengan ketaatan, terus dengan ketaatan, antum salat, antum puasa, antum baca Quran, antum berzikir, antum pupuk tuh keimanan itu dengan ibadah-ibadah dan amal saleh itu, maka iman itu akan membuahkan hasil. Antum akan merasakan lezatnya tuh. Tapi kalau seandainya iman itu malah antum racuni dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, itu sama dengan pohon antum siram dengan bensin lah. Antum siram dengan pertalite itu kan, bukannya berbuah malah mati pula. Jadi kalau iman itu kemudian antum pupuk dengan maksiat, dengan zina, dengan judi, dengan macam-macam syirik, bid'ah dan yang lainnya, lama-lama akan mati itu iman tuh. Lah iman itulah seperti pohon, yazidu bitta'ah, dia bisa bertambah karena ketaatan dan dia bisa berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa penyebab bertambahnya iman dan apa pula penyebab sampai kurangnya iman itu? Apa penyebabnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bicara soal apa yang bisa menambahkan iman, apa sebabnya? Pertama, ma'rifatullahi jalla wa ala. Kalau kita ingin beriman kepada Allah, ingin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenali Allah Azza wa Jalla. Kenali nama-namanya, kenali sifat-sifatnya, kenali rububiyahnya, kenali uluhiyahnya, kenali tauhid, belajar tauhid. Maka kalau seandainya kita terus mencari siapa Allah, siapa Tuhan kita, dengan melihat ayat-ayat kaun dan ayat-ayat syar'i. Ayat-ayat kaun itu artinya dengan melihat alam dengan cara tafakur, ataupun ayat-ayat syar'i ya seperti ini, mempelajari kitab-kitab tauhid dan yang semacamnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka ini penyebab pertama iman kita bertambah, kata ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, talabul ilmi syar'i, mencari ilmu. Duduk di majelis ilmu ini bisa menambah iman. Karena kita tahu bahwa rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan dengan pengetahuan. Orang kalau tahu apa yang ditakutkan antara dia dengan Allah, maka dia akan memupuk rasa takut itu. Tapi kalau dia tidak tahu apa yang ditakutkan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin kemudian ada perasaan takut dalam hatinya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu mereka hamba-hamba Allah yang punya pengetahuan. Kenapa? Karena orang yang punya pengetahuan tahu apa yang ditakutkan. Tapi orang yang tidak punya pengetahuan tidak tahu apa yang ditakutkan, makanya tidak takut dia. Dan kalimat yakhsha itu takut yang diiringi dengan ilmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-ta'ammul fi ayatillahil kauniyati wa makhluqati. Tadi saya sudah katakan, coba merenung tentang ayat-ayat Allah berupa alam semesta ini. Ketika antum melihat gunung-gunung, ketika melihat hutan-hutan, ketika melihat lautan, ketika menengadahkan wajah kita ke langit gitu kan. Coba merenung betapa indahnya, betapa luar biasanya Allah menciptakan makhluk ini, sehingga bertambah iman kita kan. Makanya kenapa satu hari Nabi SAW izin kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan mengatakan, wahai Aisyah, bisa enggak malam ini aku tidak bersamamu, katanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mana bisa, aku berpisah dari badanmu wahai Rasul. Tapi kalau seandainya engkau menyenangi sesuatu, maka aku pun harus senang dengan apa yang kau buat senang. Akhirnya Nabi SAW izin kepada Aisyah. Di malam itu Nabi tidak tidur dengan Aisyah, tetapi sholat malam, satu malam suntuk, dari ibadah Isya sampai fajar. Bayangkan kuatnya ibadah Nabi SAW, satu malam suntuk ibadah. Kita aja sholat Isya ngantuk itu, padahal cuma berapa menit aja. Ini satu malam suntuk sampai subuh ibadah. Dan selama Nabi SAW sholat malam itu, Nabi SAW terus menangis tidak henti-hentinya sampai waktu fajar.
Yang namanya menangis satu malam suntuk pasti ada bekas tangisan di matanya. Sehingga ketika sholat subuh berjumpalah dengan Bilal. Kemudian Bilal bin Rabah mengatakan, ya Rasul, aku lihat engkau habis menangis. Apa gerangan dengan engkau wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, semalam turun ayat kepadaku, wailun liman qara'aha walam yatadabbaraha, celaka bagi orang yang membacanya dan dia tidak merenungkannya. Kemudian Nabi SAW membaca surah Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, terus sampai selesai ayat. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergesernya malam ke siang atau sebaliknya, itu semua tanda-tanda bagi siapa? Bagi orang yang punya kecerdasan, berfikir, melihat, tafakur, gitu ya. Makanya itulah ibadah yang sangat agung, itu tafakur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang bisa menambah iman adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Al-Quran, maka akan bertambah keimanan orang-orang yang beriman itu. Makanya ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, sebenarnya kalau antum ingin menguji apakah iman antum naik atau turun itu, cobalah antum baca Quran. Kalau antum merasakan lezat ketika membaca Al-Quran itu, berarti sedang naik tuh imannya itu. Tapi kalau seandainya antum membaca Quran kok biasa-biasa saja, tidak berasa, kayak membaca koran pula, berarti ada masalah dengan hatinya tuh. Sebab orang-orang yang beriman tuh kalau membaca Quran bergetar hatinya. Sama juga ikhwatu fiddin, umpamanya seseorang datang waktu fajar, kemudian dia tidak bangun, tapi okelah dia sholat, tapi sholatnya mungkin udah jam 6 gitu ya, dan itu dilakukan setiap hari. Tetapi kalau sudah jam 8, jam 9, kok bisa antum bergerak gitu ya, seolah-olah tidak malas pergi ke sawah, pergi ke kantor, pergi ke jalan, ke sini gitu kan. Kok bisa ketika mengejar dunia antum semangat, ketika mengejar agama pula malas? Berarti ada masalah tuh kan keimanan itu. Jadi yang dikejar di dunia itu apa sebenarnya? Kita mengejar Allah atau mengejar dunia? Ah, disitulah letaknya, tanya kepada diri kita. Tidak usah tanya sama orang. Apakah iman kita naik atau berkurang, itu yang tahu hanya kita saja. Maka salah satu yang menambah iman, kata para ulama, yang keempat adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian juga yang kelima, al-iktsar min dzikrillahi azza wa jalla, perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu watma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka merasa tenang saat mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, kata Allah, itulah yang bisa menenangkan hati manusia. Demi Allah ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, zikir itu membawa ketenangan. Membawa ketenangan. Kalau antum ada masalah ya, ada masalah apa saja masalahnya, satu zikir saja antum umpamanya mengulang-ulangnya seperti istighfar, itu ada masalah berat nih, antum baca saja astagfirullahaladzim, astagfirullah, dari pagi, siang, sore, besoknya gitu lagi, antum yakin masalah antum akan terurai. Kenapa? Karena ini Rasul yang menjamin. Kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin faraja wa min kulli hamin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, yang sempit jadi lapang, yang susah jadi senang, dan Allah datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba saja ya. Makanya kalau orang suka baca Quran, berzikir, tenang ikhwan. Lah samalah logikanya. Kalau antum berada di majlis yang bukan majlis zikir, talabul ilmi kan antum duduk di sini, ini disebut majlis zikir namanya.
Karena kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biryadil jannati fartau." Kalau kalian lewat di sebuah taman dari taman-taman sorga, singgah di situ. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mariyadul jannah?" Rasul, taman-taman sorga itu apa? Maka Rasul mengatakan, "Hilakudz dzikri," orang yang berhalakoh-halakoh dalam rangka berzikir. Apa makna zikir di sini? Salah satu maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, maksudnya adalah orang yang mempelajari halal dan haram, orang yang mempelajari mana yang baik dan yang mana yang buruk, dan begitu seterusnya. Artinya majelis ilmu. Jadi majelis ilmu juga disebut majelis zikir. Ya. Jadi majelis ilmu itu disebut majelis. Antum kalau ngaji di sini atau di manalah antum majelis, entah ada dauro, entah ngaji kepada ustaz siapa, antum merasa tenang di situ. Coba antum ganti majelisnya. Pamannya ada konser di mana di Ingku Putri itu, ngundang artis di situ. Antum duduk di situ. Ya kan? Antum bisa rasakan perbedaan duduk di majelis taklim dengan duduk di tengah-tengah konser. Itu kita bisa rasakan itu. Ya. Karena yang satu majelis kelalaian, yang satu majelis ketaatan, tentu akan beda imannya juga kan itu. Yang satu naik, yang satu berkurang. Nah, seperti itulah ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wajal, bahwa zikir itu bisa meningkatkan iman. Kemudian yang keenam, taqdimu ma yuhibbuhullahu wa rasuluhu ala hawa nafsi. Lebih mendahulukan apa yang Allah cintai dan Rasulnya ditimbang hawa nafsunya. Kata Rasul, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara siapa yang terdapat padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya ayyakunallah wa rasulahu, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan selain keduanya, maka ini salah satu sebab tambahnya iman. Kemudian yang nomor 7, hudhuru majalisi as-salihin. Hadirlah di majelis-majelis orang-orang saleh. Ya, tidak mesti kemudian di majelis taklim. Mungkin antum berkawan dengan orang baik. Ya, berkawan dengan orang baik pasti akan menambahkan iman tuh. Karena Nabi SAW mencontohkan kalau berkawan dengan orang baik itu sama dengan berkawan dengan penjual minyak wangi. Kalau antum berkawan dengan penjual minyak wangi pasti ada 3 perkara itu. Pertama, boleh jadi yang penjual itu menawarkan minyaknya. Yang kedua, atau kita membelinya. Yang ketiga, atau kita mencium baunya. Cuman itu saja. Kalau kita berkawan dengan orang penjual minyak wangi itu cuma 3 kan. Mungkin dia menawarkan minyaknya, atau kita membeli minyaknya, atau kita mencium baunya. Maknanya apa? Maknanya kalau kita berkawan dengan orang baik itu, boleh jadi kita minta nasihat dia, atau kita tidak meminta nasihat, tiba-tiba pula dia menasihati kita. Atau kalaupun kita tidak minta nasihat atau tidak dinasihati dia, kita bisa terpengaruh dengan kesolehannya. Tengok akhlaknya bagus, tutur katanya sopan, santun, dan begitu seterusnya. Lama-lama terpengaruh tuh. Ya. Makanya berkawan dengan orang-orang baik itu pasti menambah iman. Tapi kalau antum berkawan dengan orang jahat, ada orang yang suka mabok gitu, antum berkawan dengan dia, lama-lama antum jadi pemabok, lama-lama antum jual pula tuh, penjual mabok tuh. Ya. Dan begitu seterusnya. Ini yang ke-7. Yang ke-8, al-bu'du anil ma'asi, jauhi kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Imam Syafi'i rahimahullahu taala satu hari dia bingung dengan hafalannya. Kok bisa rontok dengan hafalannya? Jadi dia berpikir, kenapa bisa rontok hafalannya? Akhirnya kemudian dia mengadu kepada Imam Waqi, itu gurunya. Sampai kemudian Imam Syafi'i membuat bait syair apa? Syakautu ila Waqi su'a hifdin fa arsyadani bi antarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi, aku mengadu kepada Imam Waqi. Su'a hifdin, kenapa hafalanku rontok katanya. Fa arsyadani, kemudian Imam Waqi memberikan wejangan kepadaku bi antarkil ma'asi, agar aku meninggalkan maksiat.
Wa'lam, ketahuilah, bi annal ilma nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, cahaya Allah tidak mungkin masuk ke hati-hati ahli maksiat. Jadi setelah mendengar fatwa daripada Imam Waqi, dia terpikir, maksiat apa, kata Imam Syafi'i ini? Kenapa aku bisa bermaksiat? Maksiat apa? Rasanya aku tidak pernah maksiat. Baru dia terpikir, biasanya kalau dia dari rumah ke gurunya untuk belajar itu lewat depan pasar. Kita tahu pasar ini isinya maksiat semua. Jadi dia coba rutenya, dia ubah rutenya. Yang biasa dia lewat depan pasar, dia lewat belakang pasar. Rupanya gara-gara dialihkan rutenya, hafalannya naik gitu. Luar biasa gitu. Ya, kalau kita kan bukan lewat depan pasar, masuk ke pasar malah. Ya, jadi apa yang mau dirontok hafalannya, hafalan tak punya. Nggak ada yang rontok dari antum. Kan hafalan juga nggak punya, apa yang mau dirontokkan? Ya, hari-hari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini juga yang ke-8 adalah jauhi kemaksiatan, karena ini sebab diantara bertambahnya iman. Kemudian yang ke-9, al-iktsar minan nawafili wa ta'ah. Perbanyak dari melaksanakan yang sunnah-sunnah. Ya, puasa sunnah, salat sunnah, sedekah sunnah, pokoknya sunnah-sunnah selain yang wajib kan itu ya. Kemudian yang terakhir yang 10, su'alullah ziyadatul iman. Tentu yang ke-10 adalah berdoalah kepada Allah agar iman kita terus bertambah dan jangan sampai berkurang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun penyebab iman itu turun, kenapa sih iman kita ini terkadang turun, tidak mau naik gitu loh. Pertama, karena irtikabuz dzunub wal ma'asi wa adamul musara'ati lit-taubati minha. Pertama nih, kenapa iman kita sampai rontok dan turun? Bahkan terkadang tercabut pula keimanan itu. Karena banyaknya melakukan dosa dan maksiat dan tidak segera untuk bertobat. Ikhwan, kita bukan malaikat. Saya, antum atau siapapun bukan malaikat. Pasti satu hari akan masuk ke kekubangan dosa, itu pasti. Karena Allah yang mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti terjerumus pada kesalahan kan. Kita bukan malaikat. Tetapi lihat hadis setelahnya, wa khairul khata'ina tawabun. Tapi sebaik-baiknya orang yang terjerumus kepada kesalahan itu segera bertobat, supaya jangan terjun payung imannya, diangkat lagi dengan tobat itu. Maka ini yang menjadikan kemudian iman itu hilang bahkan berkurang, itu karena maksiat. Karena Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Terkadang dalam hati kita ada ron, itu akibat kemaksiatan. Karena satu maksiat itu kan diibaratkan satu titik hitam ikhwan dalam hati. 2 kali 2 titik hitam, 3 kali. Kalau 100 maksiat 100 titik hitam dalam hati kita. Kalau sudah hitam semuanya, mana ada hidayah lagi masuk ke dalamnya. Sehingga Rasulullah SAW mengistilahkan apa? Kalkuzi muzahiyah. Kalau hati sudah banyak titik hitamnya, itu seperti kuz. Kuz itu gelas, muzahiyah itu yang ditumplek. Wah, ini gelas nih, ini kan lubangnya di atas nih. Kalau ditemplok seperti ini, mana lubang yang ada lagi kan? Antum isi air dari pantat ini nggak akan penuh, nggak ada lubangnya. Nah, seperti gelas yang ditumplek itu, mau diisi nasihat, diisi hidayah, diisi. Kalau sudah hitam itu hatinya nggak akan terpengaruh tuh. Nah, itulah hati yang hitam tuh, itu ron namanya. Ya. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kemudian iman itu berkurang adalah adaul ibadat ala annaha taqlifu jasadi la ruha fihi wala khusyu'a. Ketika melaksanakan ibadah itu seolah-olah ibadah itu beban jasad saja, tidak ada khusyuk, sehingga ibadah itu bukan sebuah kebutuhan tapi sebuah beban dalam hidup. Ibadah kalau jadi beban itu susah kan. Aduh, asar lagi, malas sekali aku ini. Kan itu biasanya. Habis asar maghrib lagi. Beban bagi dia itu.
Ketika menjadi beban itu ibadahnya asal-asalan tuh. Dia nggak akan merasakan nikmat ibadah. Kenapa? Karena merasa beban badan itu masalahnya. Sehingga kalau selesai ibadah itu plong kayak orang bayar hutang jadinya. Ya, bukan merindukan kapan lagi sholat kan begitu. Maka ini juga yang bisa menurunkan iman. Yang ketiga, al-ghaflatu an dzikrillah. Sehingga kemudian dia lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan rumah kalau tidak dizikiri itu seperti rumah roboh. Sama manusia juga kalau tidak berzikir seperti mayat jalan. Tidak ada ruh dalam hatinya. Artinya iman tercabut dalam hatinya. Lihat orang munafik, apa kata Allah? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak pernah mengingat Allah kecuali sedikit. Bukan tidak mengingat Allah, orang munafik mengingat Allah cuma sedikit masalahnya. Ya, ini juga yang ketiga. Yang keempat, hajrus salihin wa tarku mujalasatihim. Antum menjauhi orang-orang saleh, kawan-kawan yang baik, dan tidak pernah bermajlis dengan mereka. Makanya lihat kalau antum yang sering ngaji, ikhwan, ngantuk-ngantuknya antum masih betah lah kan itu. Coba antum cari orang yang nggak pernah ngaji kawan antum, hadir di sini. Lama kali Ustadz nih katanya. Ini jam berapa sih? Nengok jam lagi. Nggak selesai kan? Panas pantatnya. Karena tidak pernah duduk di majelis taklim, itu maksudnya. Tapi kalau orang biasa duduk majelis taklim ya tenang-tenang saja. Ya, karena udah biasa dia duduk di situ kan. Lah itulah orang kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan akan jadi nikmat bagi dia. Tapi kalau orang tidak pernah biasa, ya terpaksa jadinya di situ. Tetapi seterpaksa-terpaksanya orang yang duduk di majelis taklim itu tetap dapat pahala. Apa kata Rasul? Ketika ada seorang yang duduk di majelis taklim bukan karena ingin hadir di majelis taklim, tapi karena ada keperluan kepada kawannya yang ada di majelis taklim, terpaksa dia duduk di situ. Apa kata Rasulullah? Humul kaum la yashqa jalisuhum, kata Rasul. Mereka kaum yang tidak mungkin celaka kawan duduknya katanya. Tetap dapat keutamaan juga kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, al-insyighalu bid-dunya. Ini yang paling berat. Disibukkan dengan perkara-perkara dunia dan dilupakan dengan akhirat. Orang kalau sibuk dunia, akhirat tidak pernah dilakukannya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, apalagi haji, tidak pernah mendengar Quran, tidak pernah membaca Quran, tidak pernah berzikir dan lain sebagainya. KTP Muslim, tapi sibuk dengan dunia, itu hilang, lama-lama hilang tuh. Lama-lama hilang imannya, bukan berkurang saja, bisa hilang keimanannya. Maka inilah di antara 5 sebab yang paling dominan ketika iman itu bisa berkurang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan illal ladzina amanu. Itulah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah katakan wa amilu as-salihat. Dan beramal saleh. Amal saleh itu bagian daripada keimanan. Kenapa kemudian diulang lagi? Bukankah bagian daripada iman itu amal saleh? Tapi kenapa diulang? Kata para ulama min ahammiyati, karena pentingnya amal saleh dalam iman itu. Ini membantah siapa? Orang-orang Murji'ah. Karena orang-orang Murji'ah itu mereka menganggap bahwa maksiat itu tidak memadaratkan keimanan. Ada tuh di negeri kita ini orang kalau sudah level-level tertentu dalam Islam, umpamanya dari syariat, hakikat, tarekat sampai kepada ma'rifat kan itu. Terkadang level-level tertentu dalam dunia tarekat ini, ya tarekat tertentu ya, kita tidak mengumumkan semua tarekat, tidak. Pernah juga ada di Batam dulu kan, dia tidak sholat, ya tidak sholat sama sekali kan. Bahkan dia diajak sholat pun tidak. Alasannya apa? Karena sholat menurut dia itu beda dengan sholat menurut kita. Kalau sholat menurut kita kan definisinya apa? Sholat itu doa, tapi istilahnya apa? Di awal dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat menurut kita. Tapi sholat menurut dia apa? Cukup eling, cukup ingat. Itu sudah dianggap sholat, karena Allah mengatakan inna sholata li dzikri. Sesungguhnya sholat itu dalam rangka mengingatku. Kalau sudah ingat ya sudahlah kan itu. Yang penting ingat duhur udah, ingat asar sudah. Gak perlu ke masjid, gak perlu sholat kan itu. Ini kan aneh kan itu. Masa kayak gitu? Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi amal soleh itu penting karena amal soleh itulah yang menjadikan iman itu bertambah. Justru ketika tidak ada amal soleh, rungkat iman itu, hilang iman itu, hilang kan dari diri kita. Kalau Allah mengatakan lahum ajrun ghairu mamnun, ini balasan. Allah memberikan balasan kepada orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka sorga yang nikmatnya itu ghairu mamnun, tidak terbatas, tidak terputus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit faedah saja. Ya. Bahwa di dunia ini ada amal-amal soleh yang kalau kita kerjakan semasa hidup kita ataupun setelah kematian kita itu tidak akan terputus. Ya, contohnya apa? Satu, ada beberapa hadis ya, kita akan baca hadisnya sedikit. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin." Tidak berkurang harta seorang hamba yang disedekahkan. Dalam riwayat bal yazdad, bahkan bertambah dan bertambah. Orang kalau seandainya bersedekah, anggap saja mewakafkan sesuatu untuk pembangunan masjid, pesantren, panti asuhan, sarana-sarana dakwah dan begitu seterusnya. Maka selama wakaf itu digunakan, maka pahalanya mengalir walaupun dia tidak ikut di situ. Walaupun diam saja dalam rumahnya. Walaupun duduk-duduk saja. Artinya ada amal-amal soleh itu yang pahalanya terus mengalir. Ya. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Sahal ibn Hanif radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyi." Barang siapa yang meminta kepada Allah supaya kita mati syahid, tapi dengan jujur, ya, maka Allah akan sampaikan dia kepada tingkat para syuhada walaupun dia mati tidak di medan tempur tapi mati di atas kasur. Yang penting kita punya niat saja. Artinya walaupun kita mati di atas kasur itu tetap dapat pahala syuhada kan, kita tidak perang. Hanya cukup niat saja supaya kita ini mati syahid. Ya, ini juga salah satunya. Kemudian juga hadis Nabi SAW, "Idza marida 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia sedang safar, maka akan dicatat baginya pahala seperti dia mukim atau seperti dia sehat. Maksudnya apa? Jadi ketika dia sehat, ketika dia mukim, dia tidak pernah meninggalkan duha, atau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, atau tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau Ayyamul Bid. Pokoknya istiqomah dia. Allah takdirkan setelah tua sakit dia. Yang ketika muda dia bisa puasa Senin Kamis, akhirnya dia tua, tidak sanggup lagi, akhirnya tak bisa lagi puasa Senin Kamis. Maka puasa Senin Kamis yang dilakukan di waktu muda, ketika dia sudah tidak sanggup, tetap dia mengalir. Setiap datang Senin walaupun dia tidak puasa dapat pahala Senin. Ketika datang Kamis walaupun dia tidak puasa tetap dapat pahala puasa Kamis. Ataupun dia safar umpamanya, dia biasa duha, ketika safar capek lelah letih akhirnya tidak bisa salat duha, maka setiap hari dia mendapatkan pahala duha, gitu maksudnya. Ini kan namanya ajrun ghairu mamnun kan itu ya. Pahalanya kan terus-terusan tuh walaupun dia tidak beramal tuh. Ini juga salah satu contohnya ya. Ataupun ghibtah. Ya, ghibtah itu artinya seseorang bercita-cita seperti orang lain. Anggaplah punya tetangga kaya raya, biasa haji, biasa umrah, biasa kurban, biasa sedekah. Kemudian kita katakan, ya Allah, kalau aku seperti dia, aku pun melakukan hal yang sama. Maka walaupun kita tidak bersedekah seperti dia, pahala sedekahnya ngalir kepada kita. Luar biasa, ya kan? Hanya ghibtah saja. Itu di dunia, ya. Adapun amalan-amalan yang tidak terputus hingga kematian kita juga banyak. Ya, contoh umpamanya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah,
Kata Nabi SAW, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautih. Ada 7 amalan kata Rasul yang pahalanya terus mengalir untuk seorang hamba walaupun dia sudah meninggal dunia alias masuk ke dalam kuburnya. Apa itu? Pertama kata Nabi SAW, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Umpamanya ada antum punya anak, antum ajarkan surah Al-Fatihah sampai hafal. Maka kalau seandainya kita mati kemudian Al-Fatihah yang dihafal anak kita dipakai dalam sholat dia setiap hari, maka pahala itu akan sampai ke kuburan kita. Makanya saya nasihatkan, kalau bisa ngajari anak yang wajib-wajib itu jangan diserahkan ke guru-guru TK. Seperti ngajari sholat, kalau bisa kita orang tuanya yang ngajari. Karena sholat ini akan dilakukan terus masalahnya kan. Jangan sampai pahalanya diambil guru TK pula. Kan gitu. Kalau bisa yang wajib-wajib itu kita yang ngajari. Lebihnya ya guru-guru yang lainnya lah kan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, aukara nahran, ataupun membuat pengairan untuk umum. Mana daerah-daerah yang butuh air kita galikan sumur, sedekahkan airnya. Ya. Au hafara bi'ran, ataupun menggali sumur bor atau sumur apa kan untuk masjid, untuk pesantren atau yang semacamnya. Au gharasa nakhlan, ataupun menanam pohon kurma, karena pohon kurma ini pohon yang penuh dengan berkah, kemudian disedekahkan buahnya. Ya. Kemudian au bana masjidan, atau yang kelima membangun masjid. Ataupun yang keenam au warratha mushafan, ataupun antum wariskan mushaf. Beli mushaf 2, cari masjid yang tidak ada mushafnya, letak di situ. Nanti kan ada yang baca juga kan. Ketika ada yang baca dari mushaf kita, pahalanya ngalir tuh. Ya, walaupun kita sudah meninggal ratusan ribuan tahun sekalipun. Ya. Kemudian au taraka waladan, atau yang nomor 7 meninggalkan anak. Yastaghfiru lahu ba'da mautihi, yang anak ini senantiasa memohonkan ampun bagi orang tua setelah kematiannya. Maka 7 perkara ini kata Nabi SAW pahalanya mengalir walaupun kita sudah mati ribuan tahun. Ya, dan ini luar biasa, dan banyak lagi sebenarnya pahala-pahala jariah yang akan sampai kepada kita ini. Seperti orang berdakwah, kemudian orang ini lantaran dakwah kita dia sadar, kemudian mendakwahkan orang lain lagi, itu namanya multi level pahala namanya. Makin banyak dakwah kita tersebar, makin banyak pahala kita. Wallahu alam. Dan banyak lagi ya amalan-amalan yang sifatnya itu ghairu mamnun, yang tidak terputus baik di dunia ataupun di akhirat. Taib, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Iya. Orang yang masjid ya, kalau masjid itu dibongkar, diperbaiki, apakah pahalanya tetap mengalir atau terputus? Wallahu alam. Pahala mengalir ini dia akan terus mengalir, karena kalau dia sudah meninggal, walaupun seandainya lah anggaplah masjidnya dipindah, otomatis kan dibongkar kan, ya. Wallahu alam, maka pahalanya tetap mengalir. Pahalanya tetap mengalir ya kepada orang yang meninggal. Tapi ada juga sebenarnya mengatakan ya kalau seandainya yang diwakafkannya sudah tidak tidak lagi dipakai, maka berhentilah pahalanya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi kita lihat umumnya hadis yang kita baca ini, ya kan umum di sini. Aubana masjidan, ataupun membangun masjid tanpa disebut apakah masjidnya dipakai atau tidak, dan begitu seterusnya kan. Nah, kita mengambil keumuman lafaz. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.